Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada pagi ini, subuh ini Allah masih melimpahkan kepada kita semua kasih sayangnya dalam berbagai macam bentuk nikmat yang tiada terhingga dan terkira. Di antaranya kita masih diberikan kesempatan hidup, lalu kemudian diberikan kesehatan dan kesempatan, lalu disempurnakan dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehinggalah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dapat menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Abdullah balahan jiwa aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia terlebih-lebih lagi nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh Ahad yang mulia ini kembali kita lanjutkan kajian puasa sebagai bentuk persiapan dari Ramadan yang akan datang ini. Karena setiap ibadah, dalam matan Zubat disebutkan satu syair, فَكُلُّ عَمَلٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَلُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Setiap ibadah yang tak disertai dengan ilmu, ibadah apa saja, karena setiap ibadah dah kita ketahui ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya, ada sunnah-sunnahnya, ada yang diharamkan padanya. Apa saja, baik dia sholat, baik dia zakat, baik dia haji, mesti ada yang menyertainya sebelum mengerjakannya, ilmu dahulu. Oleh sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kenapa setiap ibadah mesti ada ilmu? Kenapa setiap ibadah mesti disertai dengan ilmu? Jawabannya dua, kata beliau. Yang pertama, supaya ibadah itu jadi ibadah, jadi ibadah. Ada orang sholat tapi sholatnya tak dihitung sholat. Kenapa demikian? Misal, itu telah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Rasulullah, lalu
kemudian dia datang ke masjid. Saat itu Nabi tengah duduk bersama sahabat. Lalu kemudian sahabat ini dia sholat. Setelah dia sholat, rupanya diperhatikan Nabi dalam sholatnya. Selesai dia sholat, datang kepada Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah sholat? Kata Nabi. Sudah ya Rasulullah. Anta lam tusalli. Kamu belum sholat. Balik lagi. Ketiga kali dia sholat. Sholat yang kedua kali. Mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada salam. Setelah selesai sholat, datang dia lagi menghadap Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal anta tusalli? Kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Kamu belum sholat? Sholat lagi. 3 kali sahabat ini sholat berulang-ulang. Baru yang ketiga kalinya dia datang kepada Nabi. Nabi tetap mengatakan, anta lam tusalli. Kamu belum sholat lagi. Sholat balik. Orang ini dah 3 kali sholat. Ini ada yang salah dengan sholat tadi. Ternyata ketika dia tanya, apa yang membuat engkau ya Rasulullah menyuruh saya sholat sudah 3 kali berturut-turut? Maka di saat itu Nabi mengatakan dalam penjelasan hadis tersebut, ternyata sahabat ini sholat tidak pakai tumakninah. Sholat tidak pakai tumakninah. Kalau di kitab parukunan orang-orang tua, rukun sholat itu berapa? 13. Di dalam Fathul Mu'in itu 14. Kenapa 13? Karena tidak disebutkan di situ tumakninah. Kenapa 14? Zainuddin Al-Madibari dalam kitab Fathul Mu'in, karena sudah dibuatnya di situ tumakninah. Di dalam kitab yang lain 18. Kenapa 18? Dirincikan lagi tumakninah pada ruku, tumakninah pada iktidal, tumakninah pada sujud, tumakninah pada duduk antara 2 sujud. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit kenapa kita penting untuk mendahulukan ilmu sebelum beribadah dalam segala macam ibadah, sebab ilmu itu menjadi penentu ibadah itu ditulis jadi ibadah bila disertai dengan ilmu. Yang kedua kata Imam Ghazali, liqimatihi, supaya bertambah nilai ibadah kita. Orang sholat, kita di sholat tuan-tuan, tak sama pahala ibadah kita. Ini berapa banyak kita di sini, laki-laki perempuan, tak sama pahala sholat kita. Apa yang membedakannya? Ada orang mengangkat tangan asal-asal angkat tangan lah. Ada orang tak mengangkat tangan, ada yang tinggi setinggi-tingginya, ada yang lebar selebar-lebarnya. Macam mana agak-agaknya cara mengangkat tangan yang sesuai dengan sunnah Nabi? Maka dalam bab mengangkat tangan sahaja kita sudah berbeda pahala. Kenapa? Yang satu berilmu, yang satu tak berilmu. Jadi untuk menentukan siapa di antara kita yang paling banyak pahala sholatnya, tengoklah siapa yang paling banyak ilmu dalam mengerjakan sholat tersebut. Baik, kembali kepada puasa. Semalam Ahad subuh yang telah lalu dah kita bincang pasal puasa, rukun puasa tak banyak, cuma 2 saja. Supaya mudah ingat, 2 saja. Yang pertama niat. Yang kedua menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada 9. 9. Satu dah mulai kita bincang. Apa itu? Menjaga diri, atau kalau yang disebut membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka di dalam badan kita.
Yang pertama itu adalah mulut, batasnya sampai makhraj huruf kha. Masuk dalam mulut tak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk tertelan ke dalam, batal. Yang kedua, hidung, batasnya ini tulang hidung. Lewat dari situ, yang dari luar masuk ke dalam atau yang dari dalam keluar melewati tulang ini, lalu kemudian ditarik balik ke dalam, batal puasa. Yang ketiga, telinga, batasnya masukkan dari kelingking ke telinga, mana yang sampai boleh masuk, itulah batas yang boleh. Kalau lewat itu masuk sesuatu, batal. Korek telinga, pakai ketempat tu, bila dah lewat itu, batal. Kecuali tak tahu. Kenapa tak tahu? Kalau tak tahunya karena jahilnya, pertama karena dia baru masuk Islam. Orang yang baru-baru masuk Islam mu'allaf ni, itu dimaafkan semua. Solatnya tak sah. Kalau bagi orang yang sudah lama masuk Islam atau mulai daripada dia lahir sudah Islam, menurut kita dia tak sah, tapi bagi dia tetap sah. Itu orang yang baru masuk Islam. Atau memang dimaafkan kejahilannya, ketidaktahuannya, disebabkan di kampungnya tak ada ulama tempat bertanya. Tak ada pengajian ke? Tak ada. Kalau ada ulama di kampungnya, ada pengajian di kampungnya, dia yang tak datang ke pengajian itu, dikerjakannya pembatal puasa. Semualah, solat, hajinya dan lain sebagainya, dikerjakannya pembatal puasa, tiada dimaafkan, tetap ini bukannya ada mu'allaf ini. Kalau begitu, masukkan sesuatu lalu kemudian lewat daripada batasnya, batal. Tiga. Yang keempat, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bapak Ibu, makanya para ulama kita dalam kitab fikih mereka mengatakan, kalau buang mensucikan, buang air kecil dan buang air besar, pastikan yang mensucikannya perut telapak tangan, jangan ujung jari. Kalau laki-laki tak ada masalah, kemaluan depan. Perempuan, perut telapak tangan. Kalau perut telapak tangan macam mana pun ditekan tidak akan masuk. Tapi kalau jari, masuk dia. Mana batasnya? Kalau perempuan, mohon maaf orang tua, batasnya adalah mana yang boleh nampak ketika seorang perempuan tengah jongkok waktu mensucikan, buang air kecil, mana yang nampak itulah yang zahirnya. Adapun melewati itu maka akan menjadi batas. Kalau lewat itu batas, batal puasa. Adapun yang belakang demikian juga dianjurkan untuk ketika qada hajat, buang air besar, itu pun ketika mencucinya dengan perut jari-jari kita. Kenapa demikian? Karena bisa masuk ke dalam, bisa masuk. Oleh sebab itu sudah kita tahu, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga yang terbuka, padahal itu bahagian kemaluan belakang itu ada lubang, dan itu dihitung, dimasukkannya tangannya. Seperti biasanya tak puasa atau di luar puasa, batal puasa. Jadi para ulama-ulama kita saking ketatnya, saking mereka ikhtiar, takutnya batal puasa umat ini. Mereka tak takutkan kepada diri mereka, umat ini yang mereka takut. Apa kata mereka? Kalau bisa
diatur buang air besar itu kalau tak sebelum subuh ba'da maghrib diatur. Kenapa? Supaya terjagalah daripada batal puasa. Ya. Itu ada di rumah, ada selang kamar mandi, ada yang di apa namanya? Kalau dipencet keluar air. Selang itu lah. Ada yang kalau dipencet baru keluar air kan? Macam shower itu lah. Aku tak ada di rumahku yang begitu, makanya aku tak tahu namanya. Mana tahu rumah apa aja kan? Itu selang itu. Begitu kita buang air kecil, buang air besar, terkadang diarahkannya air itu langsung ke lubang. Diarahkannya, ya, masuk ke lubangnya, lalu kemudian melewati batasnya. Batal tidak batal? Batal. Makanya kalau ada orang yang punya seperti itu di kamar mandinya, di atas lubangnya lah, karena ini memang mesti dibincang. Di atas lubangnya, jangan langsung ke lubangnya, karena kalau dia lewat daripada yang ditentukan, batal puasa. Satu. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa-apa. Berangkat ke Batam, tengah laut, tiba-tiba ada gelombang besar yang tadinya dia biasa saja. Begitu jumpa dengan gelombang, perut tak tahan, muntah. Itu tak sengaja. Cuman kalau muntah, setelah muntah cepat-cepat kumur-kumur. Kenapa cepat-cepat kumur-kumur? Karena yang keluar adalah najis. Keluar najis, ya kan? Penajis mulut. Nanti kalau telan lagi, dah agak rehat dah. Muntahnya, dah agak rehat, cepat ambil air. Cepat kumur-kumur, bersihkan mulut. Dah bersihkan mulut, barulah boleh ditelan balik air liur. Kalau tak, mulut bernajis, lalu kemudian setelah bernajis ditelannya air liurnya bercampur dengan najis. Ditelannya najis. Kemarin dah kita bincang, air liur boleh ditelan. Pertama, itu air liur sendiri, jangan punya orang. Yang kedua, air liurnya yang ditelan itu berasal dari tempat biasanya air liur itu berada, mulut. Yang ketiga, tidak bercampur dengan apapun, tidak mudah najis. Jadi itu makanya orang muntah segerakan untuk berkumur-kumur supaya tak bernajis mulut itu, baru boleh ditelan balik air liur. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah, ini mohon maaf Pak Haji, bersenggama walau tidak keluar mani, walaupun tidak keluar mani. Itu makanya agak-agak apa namanya, agak-agak ada sedikit rasa takutnya kalau ada orang-orang yang menikah di akhir-akhir bulan Sya'ban, takut dia lupa. Kalau lupa tak apa, tak ada masalah. Yang masalah itu pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Bersenggama walaupun tak keluar mani. Dia kerjakan pekerjaan itu, lalu kemudian begitu dia kerjakan, mohon maaf, lewat daripada batas. Ada batasnya. Supaya membatalkan puasa, ya supaya dikatakan bersenggama yang membatalkan puasa, lewat batasnya. Mana batasnya? Mohon maaf orang tuaku semua, kepala kemaluan laki-laki sudah terbenam kepada kemaluan perempuan.
Kalau sudah masuklah itu, maka masuklah kepada senggama yang membatalkan puasa. Kalau tak masuk Ustaz, kalau tak masuk tak apa, tapi jangan dicoba-coba. Kata Ustaz tak apa, tak apalah, jangan. Masuk lewat batasnya itu bersenggama yang membatalkan puasa. Tuan-tuan, kita laki-laki ini rugi, banyak ruginya. Pertama, dosa besar. Yang kedua, wajib mengqadha puasanya. Wajib. Yang ketiga, bayar kifarat. Apa kifaratnya? Pertama, memerdekakan hamba tak ada. Yang kedua, kalau tak ada yang pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Sanggup tak 2 bulan? 1 bulan aja sudah ngos-ngosan, apalagi nak 2 bulan. Tak sanggup, jangan dulu kata tak sanggup. Coba dulu. Ustaz, saya dah coba 2 bulan. 1 bulan saya masih lumayan. Yang kedua bulan saya sakit. Kalau saya sakit, tak bisa pergi kerja. Kalau saya tak kerja, tak makan anak bini. Kalau dah demikian keadaannya, masuk dalam kategori tak mampu. Tapi kalau dia sehat sampai 2 bulan, itulah kerja. Tak bisa Ustaz. Kalau begitu, memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 60. Kasih makan. Walaupun tak sekali kasih. Hari ini 10 orang, besok 10 orang, lusa 10 orang, selanjutnya 10 orang, sampai 60 orang fakir miskin. Itu adalah kifarat orang yang mengerjakan senggama di bulan suci Ramadan. Dia tahu dan dia sengaja. Ustaz, kalau seandainya saya tak sengaja, tak apa-apa. Di mana diingatnya, di situ diberhentikannya. Tapi betul, lupa, jangan pura-pura lupa. Beda antara lupa dengan pura-pura lupa. Tak ingat, iya ke? Itu mungkin Pak Haji ini bisa dibohongi dia. Tapi malaikat itu memang kameranya sudah on terus. Kalau dia cakap tak ingat, di akhirat nanti kan dibukakan. Inilah waktu awal Ramadan batal puasa. Kemudian yang kelima, yang keempat, yang membatalkan puasa, keluar mani walaupun tidak cara senggama. Mengerjakan sesuatu yang dapat mengeluarkan mani dengan cara menengok. Ditengoknya sesuatu, foto kah, film kah, bahkan istrinya sekalipun ditengoknya, keluar mani. Dalam waktu menengok itu ada kenikmatan. Dia menikmati pandangannya sehingga keluarlah maninya. Dalam bab yang seperti ini namanya istimna, mengerjakan sesuatu yang dapat mengeluarkan mani dengan sengaja, maka batal puasa. Baik, yang keenam, yang kelima, haid. Haid membatalkan puasa. Datang ibu-ibu, anak kita di rumah, pas tinggal 5 menit lagi keluar haid, batal puasa, tapi tak batal pahalanya. Yang keenam, wiladah. Yang ketujuh, nifas. Ini 5, 6, 7 khusus untuk kaum perempuan haid.
wiladah, nifas untuk perempuan semua batal puasa. Baru masuk yang ke-8. Yang ke-8 adalah hilang akal. Saya selesaikan Pak Haji kejap itu. Hilang akal. Hilang akal ini 3. Pertama, gila. Kalau ada orang punya penyakit gila, pas datang Ramadan, tiba-tiba kambuh. Walaupun sebentar gilanya, kambuhnya ada 2-3 menit sajalah. Walaupun gilanya sebentar, batal puasa. Berbeda dengan pingsan. Ada orang pingsan Ramadan, ada. Kalau pingsan, supaya dia membatalkan puasa, pingsannya dari pagi sampai ke sore. Lepas subuh pingsan, sadar-sadar 5 menit lagi mau azan. Ada tak orang macam itu? Ada orang pingsan selama ini? Hah? Ada? Tak ada. Kalau ada pingsan daripada subuh sampai menjelang maghrib, itu batal puasa. Tapi kalau pingsannya terpisah dari subuh ke zuhur, pingsan, tersadar balik, setelah sadar pingsan balik sampai mendekati subuh, tak batal puasa. Tak batal puasa. Yang terakhir, murtad. Murtad batal puasa. Ya. Apa itu murtad? Murtad ialah setiap keyakinan, pekerjaan, perbuatan yang menunjukkan, merendahkan, menghinakan, 1, Allah, menghinakan Allah. 2, kitab-kitab Allah. Ada orang diambilnya Al-Quran, lepas itu diinjak-injaknya. Ada nampak tak di Facebook macam itu? Ada. Diambilnya Al-Quran, diinjak-injaknya. Dia orang Islam, dipotokannya, lalu kemudian di-share-nya. Apa hukumnya? Murtad. Walaupun dia tak mengatakan saya dah keluar dari Islam dah, saya bukan Islam lagi, tapi perbuatannya menghina, merendahkan kitab suci Al-Quran. Bukan Al-Quran saja, Injil, Taurat, Zabur, murtad. Atau malaikat-malaikat, Rasul-Rasul Allah, wa sya'airihi, atau syiar agama kita. Contoh, ada orang sholat dibuatnya macam main-main, divideokannya macam sholat tapi macam orang menari. Ada nampak? Ada nampak? Orang ada nampak tak? Ada. Apa hukumnya? Murtad. Walaupun dia tak buat dengan kata-kata. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, yang 9 inilah yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan bila kita jaga yang 9 ini, lalu kemudian juga kita berniat, maka sahlah puasa kita. Tapi belum tentu pula sah pahalanya. Puasa sudah sah, tak batal. Ada lagi satu, apa? Harus dijaga, yang membatalkan pahala puasa. Yang 9 itu membatalkan puasa. Ada lagi yang membatalkan pahalanya. Memang puasanya tak batal, tapi pahalanya tak ada. Sama orang bekerja tak ada upah. Itu pun mesti dijaga, insyaAllah, pada perjumpaan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kalau ada soalan silakan ditanyakan, baik yang berkenaan dengan bab ini atau dengan bab yang lain. Bagi ibu, mau nanya, silakan ibu. Baik, Pak. Ibu, silakan tanya bu. Kemarin minggu lalu karena ada salah seorang ibu mau nanya. Ya. Silakan bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan ini adalah masalah tumaninah tadi. Iya Pak. Jadi tumaninah ada 4 kan? Pertama rukuk, Iya. kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk antara sujud kan? Iya Pak. Jadi yang macam mana yang benar-benar mau diterangkan? Kasih Assalamualaikum. Macam mana? Yang sebenarnya macam mana yang namanya tumaninah? Otomatis. Baik. Mungkin adik kami sebenarnya setelah saya belum tahu gitu kan. Baik. Jadi kan sebelum kita bilang, Anda belum sholat, Anda belum sholat, Anda belum sholat 3 kali. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik. Baik. Siapa saya suruh? Siapa punya kitab terjemahan Fathul Mu'in itu ada Arabiknya, ada artinya, silakan nanti balik ke rumah dibuka. Kalau yang ada. Keterangan daripada Tomaninah ialah sukunul aqdani biqadari subhanallah. Diamnya anggota badan kita. Badan kita diam seperti batu. Kecuali mulutlah, karena memang dituntut dia untuk membaca. Diamnya anggota tubuh kita, badan kita tak bergerak sama sekali. Lamanya kira-kira membaca kalimat subhanallah, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Subhanallah tak begitu. Subhanallah tak juga macam begitu. Subhanallah ada berapa detik lah? 2 detik. Kalau gitu berarti ada tepat 2 detik di dalam rukuk, i'tidal, sujud 2 antara 2 sujud. Ada. Kalau ada berarti dah terpenuhilah syarat tumaninah. Bermakna sahabat yang tadi itu tidak ada 1 detik 2 detik pun tak ada. Macam-macam kita ni sambil belum sampai ke rukuk dah mengucap subhanallah azim wa hamdih, belum lagi 2 detik dah balik lagi tegak. Kira-kira itu ukuran tumaninah di dalam solat. Kalau lebih boleh tuan imam boleh membacakan subhanallah, dianjurkan jangan lebih daripada 3 kali, karena itu bagi imam. Kenapa demikian? Karena untuk memikirkan makmum. Kalau sendiri boleh sampai berapa kali? 11 kali. Tapi makmum kalau agak lambat imamnya membaca tasbih di rukuknya, di sujudnya, dia dah baca 3 kali, belum lagi ada Allahu Akbar. Dia dah baca 4 kali, belum lagi sami Allahu liman hamidah. Boleh ditambah 5 kali atau 7 kali sesuai dengan perintah imam untuk tegak atau untuk duduk antara 2 sujud. Kira-kira begitu Pak Haji. Itu ukurannya. 2 detik jangan kurang, 2 detik lebih boleh. Boleh. Baik. Ibu mau nanya Bu? Oh, ibu udah paham sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz menanyakan, ada fenomena misalnya seorang imam itu lambat. Ya. Lambat, jadi di antara jemaah dia sudah selesai membacanya, sedangkan imamnya lambat, kan? Nah, di antara jemaah ini yang sudah selesai itu kan ada vakum, kosong waktu tuh. Ya. Kosong waktu itu diisinya dengan di dalam hati dengan berzikir. Contoh, Allah, atau ya Allah. Dalam hati seperti itu. Kira-kira sholatnya bagaimana? Terima kasih. Di waktu dia imam sedang Imam sedang membaca surah, baca yang panjang, misalnya apa ya, yang bacaan yang disir misalnya sholat zuhur misalnya, kan panjang tuh, mungkin dia lagi baca ayat sementara kita udah selesai, kita mungkin pilih Al-Fatihah, pilih Inna A'tayna misalnya kan, sementara imam itu mungkin bacanya mungkin sabihis misalnya, ini kan vakum tuh.
Sementara vakum itu kita isi dengan berzikir dalam hati kita. Baik, makasih. Apabila makmum sudah selesai bacaannya, bacaan solatnya pada rakaat yang pertama dan kedua, atau dari ketiga ke empat sekalipun, imam belum selesai, belum ada perintah untuk rukuk, datang makmum diisinya dengan zikir Allah, Allah, apalah dengan zikir apa sajalah. Bagaimanakah hukumnya? Maka ada dua. Yang pertama, ada yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Alasan mereka, daripada dia pergi kemana-mana mengingat yang lain-lain, pergi sana, pergi sini, lari sana, lari sini, bagus dia buat macam begitu, boleh. Tapi ada juga yang mengatakannya sekalipun dengan perkataan itu tak boleh. Jadi itulah indahnya ulama itu berbeda pendapat, sehingga siapa yang mengerjakannya boleh, siapa yang tak mengerjakannya pun boleh. Kalau begitu tak boleh, dia mengikut yang tak boleh, tetap dia fokus kepada solatnya. Artinya apa? Bila ditengok daripada pendapat ulama, ada yang membolehkan Bapak, ada yang tidak membolehkan. Jadi dua-duanya ini boleh sama-sama diamalkan. Selalunya kalau saya tengok ada dua, cakap dua-duanya. Kalau satu saja, cakap satu. Jadi ada yang mengatakannya boleh dengan alasan supaya lebih baik dia berzikir daripada hatinya pergi mana-mana. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan tak boleh karena sesuatu selain solat tak boleh masuk dalam solat, sekalipun mengingat akhirat. Itulah pendapat orang ini. Selang solat, imam agak lama diingatnya akhirat. Macam lah nanti saya di padang mahsyar ya, ada selamat. Ini kan mengingat akhirat. Itu pun tak boleh, mesti fokus kepada solat. Nah, jadi itu yang dimaksud. Oh Bapak tadi boleh atau tidak? Baik, kira-kira itu aja. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya sudah dingin teh manis di sana menunggu dari tadi. Jadi kasihanlah dia hendak disantap. Mudah-mudahan yang bersedekah pagi ini sesuai dengan doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kata malaikat, ya Allah, ganti orang yang bersedekah pada hari ini. Jadi mudah-mudahan yang bersedekah ini yakinlah bahwa itu akan diganti oleh Allah Ta'ala, tapi tidak mesti dalam bentuk uang. Dalam bentuk yang lain Allah sanggup menggantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Basir Lubis. Mudah-mudahan kita ambil kibarnya untuk kerjakan kita untuk melaksanakan bulan puasa ini nanti. Sampaikan ke keluarga, lebih kurang kami mohon maaf. Sekali lagi seluruh jemaah kami mohon silakan mengambil tempat yang telah kita siapkan di teras Arafah.